Baik teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Kurang Taktik. Untuk kali ini kita akan membahas atau memainkan game yang baru rilis di tahun ini, yaitu FM24, yang baru rilis beberapa bulan yang lalu. Episode kali ini kita akan mencoba membangun kembali atau merebuild Manchester United yang di dunia nyatanya juga masih terseok-seok, tidak konsisten. Nah, ini saya penasaran gimana caranya membangun Manchester United ini untuk minimal bisa berprestasi kembali. Nah, di episode kali ini kita akan coba melihat 2,5 musim ini saya mainkan, prestasinya seperti apa, lalu nanti akan kita bahas juga taktiknya seperti apa, termasuk juga transfer pemainnya seperti apa. Nah, kita mulai dengan hasil dari musim pertama menangani Manchester United. Untuk hasilnya sendiri, coba kita lihat. Di musim pertama, hasilnya adalah berada di posisi 5, teman-teman. Di Liga Inggris ada di posisi 5 dengan poin yang sebenarnya cukup dekat dengan juaranya Arsenal ini. Cuma memang kita kalah konsisten ya. Karena kita menang 22, imbang 6, kalahnya ada 10 kali. Nah, di musim pertama ini, di 2023-2024, kita agak sulit ya mengembangkan Manchester United karena transfer budgetnya itu dibatasi kalau nggak salah 7 juta pounds. Dan ini agak sulit kalau kita untuk nambal posisi-posisi yang lemah di Manchester United. Jadi di musim ini saya jual beberapa pemain untuk menambah dana transfer dan juga membeli beberapa pemain untuk nambal posisi yang kurang. Nah, ini lalu untuk di Liga Champion ini ada yang mengejutkan karena di musim ini MU yang saya bangun ini jadi juara di musim pertama ini. Di musim pertama menangani MU. Coba kita lihat sekilas. Di musim 2023 ini di perempat final kita menang lawan Newcastle. Di semifinal kita menang melawan Milan. Di finalnya kita menang melawan Leipzig, teman-teman. Ya, ini mungkin sebuah keberuntungan ya di musim pertama bisa juara champion. Lalu untuk di kompetisi lainnya, di Piala FA sendiri di musim 2023-2024 kita sampai di ronde ke-4, teman-teman. Kita cuma sampai di ronde ke-4, kalah dari Liverpool. Lalu untuk transfernya sendiri, transfer di musim pertama ini, kita coba lihat. Nah, di musim 2023-2024 sendiri karena kita dikasih budget yang terbatas, teman-teman, cuma 7 juta pound untuk transfer. Jadi mau tidak mau saya harus mencari dana tambahan untuk menambal posisi-posisi yang sekiranya kurang bagus. Jadi yang saya lakukan di musim 2023-2024 ini adalah menjual Rafael Varane ke Al Hilal untuk dananya 55 juta, lalu Johnny Evans juga saya jual. Lalu ini untuk pemain-pemain muda yang kira-kira kemungkinan kurang berkembang juga saya lepas. Victor Lindelof saya jual juga untuk menambah dana. Lalu untuk pemain-pemain lain saya pinjamkan. Lalu Aaron Wan-Bissaka juga saya jual. Tyrell Malacia saya jual, Christian Eriksen saya jual ke Arsenal yang akhirnya juara di musim ini. Lalu ini pemain-pemain muda ya yang saya lepas juga sedikit-sedikit, tapi ya lumayan lah untuk nambah dana. Kopi Mainu saya pinjamkan, tapi juga ada dana yang masuk gitu dengan Reims membayar kita. Lalu ada Harry Maguire yang saya jual ke Newcastle
19 juta. Jadi dana yang masuk lumayan ada 159 juta, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ini kan kelihatan besar ya, teman-teman, 497 juta. Tapi sebenarnya ini adalah saya membelinya ini modelnya tidak secara cash, teman-teman, tapi dicicil gitu. Dicicil dengan jangka waktu yang paling panjang. Karena kalau tidak begitu ya sulit gitu. Nah, untuk di musim pertama ini saya mendatangkan Wilfred Ndonto dari Leeds untuk menambal atau memperkuat sektor penyerangan di striker. Lalu karena back tengah juga tadi Varane, Maguire saya jual, Lindelof saya jual, saya datangkan juga di musim ini Nianzou dari Sevilla, lalu Antonio Silva dari Benfica. Untuk gelandang saya perkuat dengan mendatangkan Samarsik dari Udinese. Astor Frank ini juga saya datangkan, walaupun nanti juga saya jual lagi. Antoine Mendy ini saya datangkan untuk menambal back sayap ya. Ini pemain yang cukup bagus, tapi pada akhirnya dia minta dijual, jadi nanti akan saya jual juga. Amar Dedic ini untuk nambal back kiri, karena saya ngerasa masih kurang. Luke Shaw, lalu ada Reguilon di musim itu agak kurang ya. Reguilon pinjaman dari Tottenham. Lalu ada Marcos Leonardo, ini striker juga saya datangkan. Pemain ini cukup bagus sebenarnya, cuma butuh jam terbang saja. Dan sampai sekarang pun masih saya simpan. Lalu di back tengah saya datangkan juga Martin Vitic. Di posisi gelandang saya datangkan Pape Matar Sarr dari Tottenham. Karena kalau menurut saya pribadi di lini tengah MU itu cukup kurang ya. Dengan ada cuma Bruno, Mason Mount, lalu McTominay, Amrabat yang pemain pinjaman juga. Itu jadi saya rasa perlu diperkuat. Donny van de Beek yang ya kemampuannya pas-pasan, jadi saya masukkan di tim cadangan. Nah, di musim ini juga saya datangkan Tino Livramento karena tadi Wan Bissaka saya jual. Lalu ada Harvey Araujo, ini pemain masih teenager ya, masih muda. Saya datangkan, ini posisinya ada bek kiri. Lalu ada di lini tengah saya datangkan juga Joao Neves dari Benfica. Ini akan jadi pemain yang cukup penting nanti di musim selanjutnya. Lalu ada Dayot Upamecano, karena tadi ada 3 bek tengah yang keluar, jadi saya masukkan juga Upamecano dari Bayern. Nah, kira-kira untuk transfernya di musim pertama seperti ini. Nah, coba kita lihat hasil di musim kedua seperti apa, teman-teman. Di musim kedua, coba kita lihat dulu transfer di musim kedua saja, teman-teman. Di musim kedua ini, di 2024-2025, nah saya menjual beberapa pemain. Ini untuk Hannibal saya pinjamkan dengan Leicester membayar saya. Lalu ada Casemiro, ini yang cukup lumayan menambah dana transfer. Nah, untuk di musim kedua ini dana transfer lumayan cukup, teman-teman, sebenarnya 50 juta pounds gitu dari klub untuk aktivitas transfer kita. Tapi dana tersebut sepertinya masih kurang gitu, jadi saya jual pemain. Yang paling besar ini ada Casemiro ke Al Nassr 27 juta. Lalu yang lain transfer kecil-kecilan saja. Kalau enggak, kita pinjamkan pemain, klub yang meminjam membayar kita. Nah, ini Antoine Mendy ini saya sebenarnya nggak lepas, tapi dia minta dijual gitu. Ya sudah, kita lepas ke West Ham. Lalu ada Astor Frank, ini saya pinjamkan, Anweb bayar kita, lumayan nambah dana. Lalu ada Chadi Riyad, ini sebenarnya juga saya datangkan di musim sebelumnya, sepertinya di tengah musim. Ini tapi karena surplus back tengah jadinya, dan kebetulan ada yang minat, saya jual. Scott McTominay saya jual ke Leicester. Lalu Luke Shaw saya jual ke Brentford.
Nah, kira-kira seperti itu dan ada dana tambahan 75 juta. Nah, untuk pembelian sendiri ini saya datangkan Bounani dari Nice. Ini pemain yang sangat bagus teman-teman, masih muda, sangat bagus. Saya beli 47 juta. Lalu saya beli Andri. Ini gelandang bertahan dari Fluminense. Ini juga pemain yang cukup bagus. Tuh, nanti akan sering main bergantian dengan Tchouaméni. Nah, karena tadi juga beberapa Casemiro, lalu ada McTominay saya jual, Amrabat tidak saya perpanjang masa peminjamannya, saya kembalikan ke klubnya. Saya butuh gelandang bertahan. Saya dapat Andre dan juga ini menariknya Tchouaméni ini saya dilepas Madrid dengan 70 juta. Saya kira harganya cukup fair, saya ambil. Lalu ada Rodrigo Ribeiro, ini ada striker yang muda teman-teman dari Sporting 20, ini striker potensial, jadi saya ambil. Nah, ini Chadi Riyad sebenarnya ini baru saya ambil di musim ini juga. Di musim ini juga itu saya ambil dari Barcelona 5 juta. Lalu dibeli Ren 7,5 juta gitu. Jadi ya lumayan untung lah 2,5 juta. Lalu saya datangkan Jellert, ini pemain muda juga dan cukup konsisten dan bagus untuk di bek kanan teman-teman. Dari Copenhagen saya beli 25 juta. Tchouaméni tadi saya beli 70 juta. Dan ini yang paling penting karena di musim pertama saya merasa kebobolannya cukup banyak ya. Ya saya butuh memperkuat bek tengah gitu. Jadi saya datangkan Diomande dari Sporting 55 juta. Kira-kira untuk transfernya seperti ini. Lalu kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Hasilnya di musim kedua menangani MU, membangun kembali MU ini di 2024-2025. Untuk hasilnya seperti ini. Di Liga Inggris sendiri musim 2024-2025 masih belum bagus juga sebenarnya teman-teman. Di musim ini masih di posisi 5. Kemenangannya ada 19, imbang 9, kalahnya ada untuk imbangnya 10, kalah ada 9. Itu lalu untuk kita lihat di Liga Champions di musim kedua menangani MU, kita ada di posisi berapa ini di musim lalu? Di 2024-2025 untuk fase liganya sendiri cukup bagus, ada di posisi 2. Lalu di 16 besar kita menang lawan Napoli, perempat final menang lawan Salzburg, semifinal kita kalah melawan Leipzig, agregatnya 5-1. Ya, ini di Liga Champions. Kalau musim sebelumnya kebetulan kita juara, di musim 2024-2025 kita cuma sampai semifinal. Nah, untuk di FA sendiri di musim 2024-25 kita berhasil juara teman-teman dengan mengalahkan Newcastle 3-0. Jadi ya lumayan di musim ini ada prestasi di juara FA. Lalu untuk di musim 2025-2026 ini juga baru jalan setengah musim. Coba kita lihat aktivitas transfernya apa saja yang saya lakukan untuk memperkuat di musim ketiga ini 2025-2026. Saya malah nggak melakukan transfer apa-apa teman-teman. Di 2025-2026 ini nggak ada transfer nggak ada pemain yang saya masukkan. Tapi saya melepas beberapa pemain sehingga dapat dana transfer tambahan 73 juta. Siapa saja yang saya lepas? Ini sebenarnya Diallo, Van de Beek. Ini nama-nama yang agak lumayan besar yang saya lepas.
gratis saja teman-teman, karena memang agak sulit ya mendapatkan pembeli. Cuma pertimbangan saya adalah melepas pemain-pemain ini itu beban gajinya cukup besar teman-teman. Jadi di musim sebelumnya itu beban gaji cukup besar. Biaya transfer kita sesuaikan, kita kurangi biaya transfer untuk menutup biaya gaji. Jadi pemain-pemain ini saya lepas untuk mengurangi beban gaji. Lalu ini ada Daniel Gur yang saya lepas ke Southampton. Hannibal juga saya lepas. Bruno Fernandes saya lepas ke Al Nassr. Hansen Aroun saya lepas juga. Alvaro Fernandes saya lepas. Ya, untuk pemain-pemain lain ini saya pinjamkan, tapi dengan perjanjian mereka membayar saya juga. Itu di musim yang sedang berjalan ini kira-kira ya saya nggak ada transfer masuk. Saya rasa udah cukup dengan skuad yang ada. Tapi kita mencoba memperbaiki keuangan klub. Nah, untuk hasilnya di keuangan sendiri di musim yang sedang berjalan ini teman-teman, kita punya transfer budget 149 juta pounds, sekitar segini. Gaji pemainnya sendiri ini menurun drastis teman-teman. Sekarang ada di 268 juta per tahunnya. Ini sangat signifikan dibanding dengan musim-musim sebelumnya, karena pemain-pemain besar yang gajinya besar juga tapi juga kurang berkontribusi itu saya lepas. Jadi kita sangat enak sebenarnya kalau misalkan ingin mengembangkan lagi, karena transfer budgetnya tidak terganggu dengan biaya gaji klub gitu. Jadi untuk pemain terakhir sendiri yang saya pegang itu seperti ini. Ini masih di musim 2025-2026 di posisi bulan Januari, masih setengah musim teman-teman. Jadi untuk kiper sendiri saya punya Andre Onana, ini yang dari awal juga nggak saya lepas. Ini kiper utamanya. Untuk kiper cadangannya Ante Peinir ini sebenarnya given ya, dari pertama kita menangani MU masih sama. Untuk backnya seperti ini, ada Silva, Diomande, Dedic, Upamecano, Nianzou, Vitic, lalu Martinez masih saya pertahankan, Celot, Livramento, Dalot ini masih saya pertahankan, tapi dia minta dipinjamkan karena mulai kurang waktu bermainnya. Matarsar, Frank ini akan saya jual juga. Lalu ada Andre, Tchouaméni, Neves, Anthony, Samardzic, Mason Mount saya pertahankan, Jadon Sancho saya pertahankan, Bonani saya pertahankan, Marcos Leonardo, Rashford, Nonto, Garnacho, Højlund. Untuk rata-rata sendiri, rata-rata nilai yang rating yang terbagus ya ada Mason Mount, Diomande, Celot, Højlund, Onana, Garnacho ini sangat bagus perkembangannya. Dalot mungkin kita kesampingkan, lalu Livramento, Bonani, Upamecano ini sangat bagus teman-teman. Nah, untuk klasemennya sendiri di musim yang sedang berjalan ini, kita lihat di competition Premier League saat ini ada di posisi pertama teman-teman. Kita cek detailnya. Ada di posisi pertama, menang 14 kali, imbang 4, kalah 2 kali. Untuk gol memasukkannya ini sudah bisa bersaing dengan klub-klub lain. Untuk sementara bisa memasukkan sekitar 40-an. Nah, perubahan signifikannya mungkin di pertahanan teman-teman. Di musim ini mungkin pemain sudah cukup, chemistry-nya sudah jadi gitu. Jadi kita cuma kemasukan 12 dalam setengah musim. Jadi sangat bagus untuk goal difference-nya. Ada 29, paling bagus di antara tim-tim yang lain. Hanya saja di Liga Champions teman-teman di musim ini agak kesulitan karena di fase Liga sendiri kita masih berada di posisi 24 dengan hasil main 6, menang 1, imbang 3, kalah 2. Tapi masih cukup panjang dan kira-kira masih aman ini di posisi 24.
Semoga di sisa musim, di setengah musim terakhir bisa naik dan bisa masuk di fase knockout. Oke, lalu untuk di FA sendiri, Piala FA ini masuk di round 3 ya. Di round 3 untuk pertandingan berikutnya melawan Liverpool. Nah, oke, setelah tadi kita review posisi selama 2,5 musim di Liga Champions, Piala FA, dan juga transfer keluar masuknya seperti apa, pemainnya seperti apa. Sekarang kita coba masuk di taktik, teman-teman.